Hai, perkenalkan nama saya Ita Maria Bia, kelas E, semester 6, ujian tengah semester mata kuliah pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, apa itu paradigma dan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non formal. Pengertian paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara pandang seseorang dalam melatih kemampuan berpikir. Seseorang harus mempunyai paradigma dalam dirinya, sebab hal ini adalah bagian dari pola disiplin intelektual. Istilah paradigma muncul sejak abad pertengahan di benua Eropa, tepatnya di Inggris. Istilah paradigma merupakan serapan yang berasal dari bahasa Latin, yakni paradigma yang artinya suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma atau para dan dekunai yang artinya untuk membandingkan, bersebelahan atau para, dan memperlihatkan atau dei. Dari serapan bahasa Yunani tersebut bisa diartikan bahwa paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri dan juga lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir atau kognitif, bersikap atau efektif, dan bertingkah laku. Selain itu, paradigma juga berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, terlebih dalam disiplin intelektual. Bagian B, dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non formal. Ada beberapa dasar penyelenggaraan PAUD non formal. Yang pertama, pendidikan inklusif. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Contoh pendidikan inklusif yaitu menyediakan kesempatan pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak-anak dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Yang kedua, pengembangan holistik. Fokus pada pengembangan anak secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, fisik, emosional, sosial, dan kreativitas. Salah satu contoh pemahaman emosional. Penting bagi orang tua untuk mengajarkan anak bagaimana mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Yang kedua, karakteristik dan konsep peserta didik dalam PAUD non formal. A. Pengertian pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. B. Peran pendidikan non formal. Peranan penting pendidikan pada lingkungan ketiga yang dikenal dengan lingkungan masyarakat atau pendidikan non formal, dikarenakan manusia adalah makhluk sosial. Bagian C. Jenis-jenis pendidikan non formal. Yang pertama, Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Yang kedua, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar. Yang ketiga, Sanggar Kegiatan Belajar. Yang keempat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dan yang kelima,
lembaga pendidikan non-formal sejenis. Bagian D, sasaran dan karakteristik pendidikan non-formal. Sasaran pendidikan non-formal dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni pelayanan, sasaran khusus, peran atas sistem pengajaran, dan pelembagaan program. E. Perbedaan pendidikan non-formal dan pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan kesetaraan. F. Pelaksanaan pendidikan non-formal di Indonesia. Definisi pelaksanaan pendidikan non-formal dapat dirumuskan bahwa pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal atau sekolah. Yang ketiga, prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pembelajaran lembaga PAUD non-formal sesuai teknis pembelajaran. A. Prinsip-prinsip penyelenggaraan lembaga PAUD non-formal sesuai teknis pembelajaran. Menurut para ahli, prinsip-prinsip penyelenggaraan lembaga PAUD non-formal sesuai teknis pembelajaran yaitu harus ada yang pertama, kurikulum, yang kedua, peserta didik, yang ketiga, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. B. Prinsip-prinsip pembelajaran lembaga PAUD non-formal sesuai teknis pembelajaran. Yang pertama, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Dengan bermain dapat membangun suasana hati anak yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran di PAUD dapat berjalan secara optimal. Di PAUD dengan bermain, anak dapat mengembangkan aspek perkembangannya dalam hal agama dan moral, sosial emosional, bahasa, motorik, kognitif, dan seni. Contohnya dari bermain seraya, belajar, dan belajar seraya bermain, yaitu anak bermain puzzle. Dalam permainan puzzle, anak melatih perkembangan kognitif karena anak harus berpikir menyelesaikan permainan dengan benar, melatih perkembangan motorik dan kesabaran anak juga. Materi yang keempat tentang pengertian tujuan, prinsip, strategi, dan tahapan pemberdayaan masyarakat. A. Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Menurut Adi Sasmita, tahun 2006, halaman 35, mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti aspek masukan atau input, meliputi sumber daya manusia, dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi. Aspek proses meliputi pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan. Aspek keluaran dan output meliputi pencapaian, sasaran, efektivitas, dan efisien. B. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto, tahun 2014, halaman 202, ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama, perbaikan kelembagaan, yang kedua, perbaikan usaha, yang ketiga, perbaikan pendapatan, yang keempat, perbaikan lingkungan, yang kelima, perbaikan kehidupan, yang keenam, perbaikan masyarakat. C. Prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, prinsip kesetaraan, yang kedua, partisipasi, yang ketiga, keswadayaan atau kemandirian, yang keempat, berkelanjutan. Yang D. Strategi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, strategi tradisional,
Yang kedua, strategi direct action. Yang ketiga, strategi transformatif. Tahapan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengkajian. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, terminasi. Dan yang kelima, komponen program penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini, evaluasi dan pembinaan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. A. Pengertian manajemen PAUD. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola, memimpin atau mengarahkan. Dalam bahasa Indonesia, penggunaannya disamaartikan dengan manajemen yang memiliki makna sebagai usaha mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan menurut Hafidin dan kawan-kawan tahun 2007. Komponen penyelenggaraan PAUD. Adanya komponen ini juga dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraannya. Komponen penyelenggaraan PAUD menurut Undang-Undang Dasar Nomor 137 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, tenaga pendidik. Yang keempat, sarana dan prasarana. B. Evaluasi dan pembinaan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Evaluasi program adalah aktivitas investigasi, upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Evaluasi sebagai salah satu metode untuk mendapatkan hasil belajar siswa, sehingga proses evaluasi ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian perkembangan dari para peserta didik. Yang pertama, standar penilaian atau evaluasi perkembangan pada anak pendidikan untuk anak usia dini. Standar patokan yang digunakan adalah STPPA. 2. Tujuan evaluasi perkembangan anak usia dini menurut modul pendidikan profesi guru tahun 2019. Evaluasi bertujuan sebagai berikut: screening atau penyeleksian, determining eligibility, program training mapping, monitoring. 3. Sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi yang berbasis perkembangan ditujukan pada tujuan pembelajaran. 4. Aspek-aspek evaluasi dalam PAUD. Aspek perkembangan adalah potensi-potensi yang terdapat pada diri anak yang harus dikembangkan agar mencapai perkembangan yang optimal. Aspek perkembangan yang diamati atau dievaluasi dalam pendidikan anak usia dini meliputi nilai, agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Damn.